Saudara, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kehati-hatian penentuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tantangan berat dihadapi untuk mengendalikan penularan COVID-19 dengan membatasi aktivitas. Perubahan harapan masyarakat terkait kebijakan PSBB tertuang dalam survei Indikator Politik Indonesia periode bulan September. 55% mayoritas responden menjawab PSBB segera dihentikan. 39% PSBB 39% menjawab dari responden PSBB diteruskan dan sisanya tidak menjawab. Dominasi harapan penghentian PSBB ini juga sejalan dengan persepsi responden terhadap kondisi ekonomi nasional. Total responden yang menilai ekonomi nasional membaik dan sangat baik sebanyak 10%. 22,9% menilai sedang, 65,3% menilai buruk dan sangat buruk. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Bagaimana kecenderungan harapan dan sikap masyarakat selama lebih dari 8 bulan menghadapi pandemi dan dampaknya? Sejauh mana pula keamanan penghentian pembatasan sosial PSBB saat ini? Kita ulas setelah informasi berikut ini. 8 bulan lebih pandemi COVID-19 membatasi hampir semua aktivitas sosial ekonomi warga di Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan hasil survei kesehatan dan ekonomi. Mayoritas responden meminta PSBB dihentikan dengan alasan PSBB tak sepenuhnya memutus penularan COVID-19. Karena mungkin bahkan di antara mereka yang pro kesehatan ketika PSBB dilaksanakan setengah hati seperti yang mereka alami di banyak wilayah, itu mereka merasa PSBB bukan menjadi juru selamat satu-satunya terkait dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Survei Indikator periode September 2020, 55% responden ingin PSBB dihentikan agar ekonomi segera berputar. Hanya 39% responden yang masih setuju PSBB dilanjutkan demi kesehatan dan sisanya tidak menjawab. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kembali menerapkan PSBB transisi 11 Oktober lalu mengakui sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan PSBB. Anies menyebut tak ada jalan lain agar kesehatan dan ekonomi sejalan. Kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan jadi kunci utama pengendalian COVID-19. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Restoran tidak bisa makan di tempat, perkantoran sulit beroperasi, kegiatan-kegiatan berkurang. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol kesehatan. Awal Oktober lalu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah tak gegabah memilih penutupan wilayah sebagai kebijakan. Jokowi menyebut kesulitan ekonomi yang dialami warga sama buruknya dengan masalah kesehatan yang masih dialami seluruh negara lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana persisnya perubahan sikap masyarakat selama berbulan-bulan hidup di tengah ancaman kesehatan dan penurunan ekonomi, dampak pembatasan sosial? Sejauh mana ekonomi mampu bertahan jika PSBB diteruskan hingga benar-benar aman dari penularan COVID-19? Kita bahas bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator. Kemudian ada Pandu Riono, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Juga ada yang juga menjadi tim ahli Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Kemudian ada Eni Srihartati, ekonom senior Indef. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, jadi sesungguhnya apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil survei Indikator Politik? Ya, ini menunjukkan dinamika persepsi publik terkait dengan dua isu utama. Ya. Pertama terkait dengan COVID sebagai isu public health, yang kedua COVID-19 sebagai isu ekonomi. Nah, seyogyanya atau idealnya, dua hal ini nggak bisa dipisahkan, jangan dipertentangkan. Tetapi seringkali kita tidak bisa mendamaikan kedua kutub ini. Misalnya kalau lockdown dilakukan secara sangat ketat, itu biasanya yang terpukul adalah ekonomi. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya ekonomi terlalu terbuka, kemudian COVID-19 tidak juga bisa diselesaikan, maka kesehatan menjadi masalah, ekonomi juga terpukul. Ini peribahasa buah si malakama begitu ya? Persis.
Jadi pemerintah Ini tepat sekarang sekali untuk menghadapi menggambarkan sebuah ini. hub. Persis, dan masyarakat juga mengalami itu. Ya. Jadi kalau kita cek, ada dinamika yang luar biasa dari bulan Mei, bulan Juli, bulan September. Jadi kita punya tracking pertanyaan yang sama, kita tanyakan, dan sepertinya masyarakat juga mengalami dilema. Ya. Misalnya di bulan Mei, itu lebih banyak yang meminta PSBB dilanjutkan, meskipun waktu itu mereka sudah 3 bulan berada dalam PSBB yang sangat ketat. Tapi bulan Juli itu ada perubahan. Lebih banyak lagi publik yang meminta PSBB dihentikan. Dugaan saya karena terutama kelas menengah bawah itu sudah mulai kehabisan tabungan. Dan karenanya mereka ingin segera keluar karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi di bulan September, mereka yang menuntut agar PSBB dihentikan itu turun. Jadi sepertinya setelah ada euforia pasca pelonggaran PSBB, ternyata ekonomi tidak juga berjalan. Karena kita tahu satu yang punya uang banyak kan kelas menengah atas. Nah mereka kan khawatir terkena COVID, karenanya spending mereka batasi. Traveling tetap mereka tidak jalankan. Saat yang sama kelas menengah bawah ketika keluar menyambut euforia pelonggaran PSBB, ekonomi juga tidak bisa berjalan karena buktinya epicentrum COVID-19 justru terjadi di saat kita melonggarkan PSBB. Jadi boleh saya simpulkan dari hasil survei Anda bahwa ini karena 55% saya sebutkan mayoritas masyarakat, mayoritas responden ya, itu mengkambing hitamkan PSBB terhadap kondisi ekonomi mereka. Kalau saya melihatnya begini, jadi ini tafsir ya, soal angka biarlah angka seperti itu. Tafsir saya pertama, PSBB ini ternyata tidak juga mampu menurunkan gitu ya. Jadi pelaksanaan PSBB di banyak tempat kan tidak begitu ketat. Misalnya saya tinggal di Tangsel, saya merasa nggak ada bedanya PSBB dengan tidak. Iya, masih ngumpul-ngumpul juga, masih nongkrong-nongkrong juga. Iya, disiplin warga rendah, law enforcement juga rendah oleh publik, oleh aparat. Dan karenanya kemudian masyarakat merasa apa bedanya dengan tidak adanya PSBB. Saat yang sama mereka merasa untuk beraktivitas secara ekonomi justru terbatasi. Jadi mungkin bacaan saya yang penting adalah pemerintah punya skenario yang jelas terkait dengan penanganan COVID. Testingnya masif enggak? Ternyata enggak. Tracingnya masif enggak? Enggak juga. Ada keterbukaan terkait dengan data? Enggak juga. Jadi sepertinya PSBB ini hanya semacam kamuflase untuk menutupi kelemahan pemerintah, dan efek negatifnya itu yang dirasakan publik, yaitu soal ekonomi yang terbatasi. Jadi daripada efek PSBB tidak bisa diterima atau cabut aja. Ya sudah, cabut saja. Yang penting adalah pemerintah punya strategi yang jelas terkait dengan penanganan COVID-19. Masalahnya bukan di PSBB istilahnya, tapi bagaimana strateginya untuk mengurangi penurunan angka positif. Kurang lebih itulah ya, yang kemudian ditafsirkan dari hasil survei indikator politik. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, saya tahu jawaban Anda pasti tidak akan mungkin untuk melepaskan PSBB, tapi saya ingin tanya, dari kondisi ini, foto ini, hasil survei yang kemudian dipetakan oleh indikator politik, apa komentar Anda? Ya, itu komentar yang menurut saya sih wajar. Karena memang ada mispersepsi juga di kalangan pemerintah. Ketika di bulan Maret kita menginformasikan bahwa semua rumah sakit kapasitasnya sudah mendekati over capacity, kalau tidak dilakukan pengetatan. Ini kan PSBB ini kan keputusan pemerintah. Ya, jadi keputusan pemerintah pusat, ada peraturan pemerintahnya, dan juga diizinkan untuk pemerintah daerah melakukannya. Oke, pertanyaan saya begini Pak Pandu. Mungkinkah kemudian PSBB dicabut istilahnya, tapi kemudian aturannya tetap diberlakukan dengan kondisi-kondisi tertentu tanpa ada istilah PSBB? Memang harusnya memang bisa. Tapi kan itu kan pengertiannya kan kita melakukan pengetatan, sekarang pelonggaran gitu kan. PSBB sendiri belum dicabut. Kalau mau dicabut tinggal Pak Presiden mencabut kedaruratan kesadaran masyarakat. Jadi sebenarnya sederhana, tapi kan sebenarnya pengetatan itu tidak terlalu ketat. Kenapa? PSBB itu hanyalah buying time untuk mempersiapkan surveillance dan 3M. Jadi setelah beberapa lama itu kita memperkuat surveillance. Memang akhirnya surveillance yang kuat itu hanya di Jakarta. Di Jakarta pun masih belum kuat daripada pelacakan kasusnya
dan masalah isolasinya. Dan protokol 3M tadi masih rendah sekali waktu itu di awal September mau dilakukan pengetatan lagi, itu hanya sekitar 50%. Oke, Dan sekarang sudah meningkat menjadi 70%. Jadi sebenarnya kita sudah menyarankan kita tidak perlu melakukan pengetatan lagi dengan diganti dengan dua kombinasi, memperkuat surveillance dan juga meningkatkan kepatuhan penduduk untuk 3M. Itu sudah menggantikan pengetatan yang dilakukan dalam PSBB. Pertanyaannya apakah dengan itu kemudian ekonomi bisa melambung lagi? Saya akan kembali saat lagi dengan jawaban dari Mbak Eni, juga nanti ke Pak Pandu, juga nanti ke Mas Burhan. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.